Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dava Nesta Saputra dari NIM 21104111144. Gue dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini gue akan membagikan pengalaman gue tentang puasa dari sosial media gitu guys. Jadi gue akan membagikan pengalaman-pengalaman gue kayak rutinitas gue selama puasa sosial media, kayak interaksi gue selama puasa sosial media kayak gitu guys. Jadi ini BTW ini 5 hari ya, tapi karena ini gue kelebihan satu jadi 6 nggak apa-apa. Oke, sekarang ini udah hari pertama gue tanpa adanya sosial media dan entertainment yang semacamnya itu. Jujur di hari pertama ini agak sulit ya, bukan agak sulit, mungkin sulit gitu. Karena kan kita manusia di era 4.0 ini sudah beradaptasi dengan yang namanya sosial media dan suatu entertainment seperti itu, kayak YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Dan gue rasa di hari pertama ini cukup berat gitu bagi gue, karena kita manusia kan namanya udah beradaptasi ya, manusia udah beradaptasi dengan yang namanya sosial media yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti dari itu semua tuh jadi kaget gitu, jadi kayak bingung nih gue harus ngapain lagi sih nih, kayak gue harus kemana sih nih arahnya gitu ibaratnya. Jadi kayak bengong gitu ngapa-ngapain, ya paling cuma baca buku atau olahraga sih paling gitu doang. Ya mungkin karena ini hari pertama kali ya, jadi mungkin di hari-hari selanjutnya gue bisa menemukan rutinitas gue lainnya gitu. Dan BTW ini gue lagi sendiri di hari pertama, mungkin nanti di hari kedua gue bakal berinteraksi dengan orang-orang. Jadi stay tune aja teman-teman untuk hari selanjutnya. Dan see you in the next episode. Dah. Oke, sekarang ini udah hari kedua, masih di tempat yang sama. Rasanya tanpa adanya teknologi atau entertainment gitu, sosial media itu rasanya juga sama sih, susah sama seperti hari pertama, karena kita manusia sudah terbiasa dengan yang namanya entertainment yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba dihapuskan gitu dari kehidupan gitu, itu jadi sulit rasanya bagi gue. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang bisa beradaptasi ya tanpa adanya entertainment seperti itu. Oh ya, BTW karena mungkin besok gue ada webinar, jadi gue terpaksa itu akan pakai yang namanya internet. Jadi mungkin agak bersinggungan dikit sama, mungkin ada buka-buka IG untuk keperluan tertentu ya, untuk keperluan tertentu. Jadi mungkin besok ada momen dimana gue akan membuka sesuatu di Instagram, tapi itu tujuannya bukan buat entertainment, tapi buat kebutuhan lah, untuk kepentingan webinar gitu. Dan mungkin sini masih hari awal-awal ya, gue juga belum, gue udah menemukan sedikit-sedikit kesibukan-kesibukan lain selain sosial media, kayak jogging ke Sunbury atau ngiter-ngiter motor lah itu ibaratnya. Jadi gue udah agak berdamai lah ya sama situasi seperti ini. Jadi mungkin itu aja sih dari gue di hari kedua ini. Mungkin nanti ada yang gue tambahin lagi in the next episode. See you guys. Oh ya guys, ini udah hari ketiga gue tanpa adanya entertainment kayak gitu. Dan BTW juga kita lagi ada webinar gitu. Jadi karena ada webinar, gue terpaksa buka sosial media dan yang lain-lain. Tapi untuk kepentingan webinar aja guys. Jadi nggak yang intens soal hiburan gitu. Dan oh ya, ini webinar gue tentang SBMPTN, kayak gue ngisi materi SBMPTN, jadi mau gak mau gue juga harus search di sosial media maupun di internet mengenai info-info tentang kampus gue ini. Susah ya tanpa ada teknologi, karena kan kita sudah di zaman yang sudah terbiasa dengan teknologi ya. Jadinya kalau misalnya kayak taken away from us gitu, jadi kayak suatu hal yang sulit gitu. Oke, sekarang udah lupa gue udah berapa hari tanpa itu ya, tanpa entertainment gitu. Jadi ini gue sekarang lagi ada webinar dari Aulian, dan mau gak mau gue juga harus join dong. BTW ini webinarnya guys. Ini sekarang kita udah hari keberapa guys? Hari keberapa ya? Pokoknya kita nggak tahu mana kata kita ya. Aku udah selesai. Kita lagi delegasi. Gimana Wing tanpa adanya entertainment Wing? Aduh, sebenarnya hidup gua awal-awal gua ngerasa hampa ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian, karena gua udah mulai bersosialisasi dengan lebih banyak lagi dengan keluarga, dengan teman-teman gua jadi lebih terbiasa gitu tanpa entertain dari sosial media.
Nah gitu guys, gue juga ngerasain hal yang sama guys sama Wowing guys. Jadi tampaknya ada entertainment tuh kayak bete gitu guys. Karena kan kita udah terbiasa sama yang namanya itu ya, kayak IG, sosial media gitu. Jadi kalau tanpa gitu jadi kayak bete guys rasanya guys. Jadi BTW ini ada teman gue juga namanya Sirum sama Ruth. Halo. Lagi sama-sama ngevlog. Sama-sama ngevlog guys, sama-sama tugas komas. Lu kok masih, Bang? Halo guys, jadi ini kita udah hari ke berapa ya, sekian lah pokoknya. Terus ini kita ngapain Ruth, ceritanya Ruth? Kita lagi duduk-duduk aja. Tadi kan lu habis ini kan? Iya, habis ada fotografi. Terus di sini ada Haya. Halo. Dia sibuk banget guys ngedit. Rasanya tanpa entertainment gimana Ruth? Kalau gue sih karena ada kesibukan juga ya, jadi kayak nggak terlalu terpengaruh gitu. Iya kan, kemarin-kemarin kalau mau tahu gue ngapain aja, cek nanti bagian gue Ruth Maria. Kalau lu gimana Hai? Gimana rasanya tanpa ada entertainment gitu Hai? Rasanya ya udah sih kayak udah biasa lah. Kayak bete lah ya, kita karena kan kita sering pakai itu ya sosmed kayak gitu-gitu. Jadi bete sih guys. Oh ya, ini gue ada kesibukan lainnya itu kayak Apa tuh? Mendingan kita meet sholat up sekarang. bareng. Ya nggak Rum? Iya kita meet up. Kita meet up bareng, kesibukannya sekarang tanpa adanya itu ya, tanpa adanya sosmed. Itu kok Mas, Kata gua itu siapa punya lu? Dia punya gitu. Kata lu kenapa Rum? Kata gua itu lu dapet dari mana? Ih, sumpah. Oh iya guys, ini ceritanya gue lagi ada di kampus. Jadi waktu itu gue ada gladi bersih proker BEM gitu. Jadi yang mewajibkan gue untuk pergi ke kampus. Dan bukan cuma proker BEM sih. Jadi gue di kampus ini sebenarnya gue juga ada keperluan untuk kerja kelompok mata kuliah fotografi. Nah, karena di sini juga banyak kegiatan orang-orang ya. Jadi gue selain gue kan berdua doang ya. Jadi selain gue berdua doang tuh gue ketemu teman-teman gue yang lain. Jadi itu jadi berlima lah kita ibaratnya. Ya lumayan lah ya. Jadi kita sini bisa saling sharing tentang pengalaman mereka juga puasa sosial media gitu. Dan mereka juga membagikan tips-tips, bukan tips sih, membagikan pengalaman-pengalaman mereka dan rutinitas mereka selama puasa teknologi gitu guys. Oh iya guys, mungkin dampak positifnya dari gue puasa sosial media itu gue jadi lebih intens gitu ya, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar gue. Gue jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar gue. Jadi nggak melulu tentang kayak dikit-dikit teknologi, dikit-dikit sosial media gitu, enggak. Jadi kita lebih berinteraksi gitu, interaksinya lebih, feel-nya lebih dapat gitu dengan orang-orang sekitar kita. Kita jadi sering meet up, jadi sering ngobrol-ngobrol tatap muka bareng gitu guys, plusnya guys. Tapi kalau misalnya untuk minusnya sih kalau kata gue mungkin kita jadi ini ya, jadi informasi jadi terbatas karena kan kita membataskan diri dari yang namanya sosial media. Jadi informasi-informasi yang kita dapat itu ya terbatas gitu, nggak intens kayak waktu kita sering gunain sosial media. Oke guys, jadi kita lagi di kampus dan ini gue udah lupa berapa hari tanpa sosmed gitu. Jujur rasanya agak susah ya karena kan kita udah terbiasa dengan sosmed, jadi kalau misalnya taken away from us itu jadi susah. Ini karena gue lagi gabut aja, online daripada online lupa ngapa-ngapain, mending gue ke kampus aja jadi offline. Di sini juga ada teman gue nih, Nopal nih. Gimana Pak rasanya nggak ada internet Pak? Sulit ya. Terus ini ada teman-teman gue, ini juga yang video ada Wowing. Gimana Wing, tanpa internet Wing? Susah kan ya Wing ya? Ya, tapi pelan-pelan bisa sih. Pelan-pelan terbiasa sih. Walaupun awalnya agak susah gitu buat melepasnya. Nah, ya gitu guys. Jadi itu mungkin aja sih ya dari Ini temennya ada apa ngajakin cabut? Ada apa, kita lagi, mereka juga puasa sosmed. Lagi puasa sosmed. Gue juga ada rutinitas baru guys. Rutinitas gue itu jalan-jalan nggak jelas kemana, nggak tahu arahnya. Mungkin itu aja, dan sekian dari gue. Goodbye. Sama seperti hari sebelumnya, jadi gue ini masih ada di kampus. Gue di sini ada ini ya, ada kelas offline. Jadi gue ini kan gue ini ya nim genap dan hari tanggal itu pada waktu itu tanggal genap. Jadi gue mau nggak mau gue diwajibkan untuk kuliah offline di kampus gitu. Nah, mumpung sini banyak orang, jadi gue saling sharing-sharing sama mereka juga lah tentang pengalaman mereka puasa sosial media gitu. Oh ya, gue juga minta maaf, mungkin tadi itu agak noise ya videonya karena sini juga banyak orang jadi agak-agak noise gitu suaranya.
Sama oh ya ini juga sebenarnya sih gue sempet miskom ya, harusnya kan cuma 5 hari ya, tapi ini gue jadi 6. Nah jadi ada ini jadi ibaratnya jadi bonus lah ya buat gue, jadi pengalaman bonus gitu buat gue. Yang harusnya 5 itu sini gue jadi tambah 1 jadi 6, nggak apa-apa lah ya. Ibaratnya ini nilai bonus bagi gue, pengalaman gue tanpa adanya sosial media gitu. Oke, ini mungkin terakhir dari gue. Alhamdulillah gue udah bisa menyelesaikan ya 5 hari puasa tanpa adanya sosial media gitu, dan bagi gue rasanya sih cukup eh, menantang ya, cukup menantang gitu. Jadi kita kan manusia yang udah terbiasa dengan yang namanya entertainment, dengan yang namanya sosial media tuh seolah-olah dijauhkan lagi dengan namanya itu. Jadi kayak seolah-olah kita dari zaman 4.0 itu kayak kembali lagi ke masa lalu. Itu jadinya susah banget karena kita kan manusia namanya makhluk yang beradaptasi ya. Jadi susah bagi gue, kayak kaget gitu. Tapi kalau lama-lama kita terbiasa dengan tanpa adanya hal-hal yang berbau sosial media kayak YouTube, Facebook, Instagram, itu lama-lama mungkin bisa terbiasa gitu. Lambat tahun jadi akan terbiasa. Dengan ada puasa kayak gini gue jadi belajar gitu ya, jadi bisa mengontrol diri dari yang namanya kayak narsisme gitu-gitu. Dan gue juga ya belajar hal-hal baru lah ya tanpa adanya seperti itu. Tapi minusnya mungkin yang namanya kayak belajar tuh jadi kayak seolah-olah terbatas ya, ya meskipun dibolehkan sih tanpa kita boleh mengakses Instagram gitu, tapi kan kalau kita belajar, kita buka Instagram itu kan kayak kita otomatis kayak nemu akun akun kayak info-info penting kayak edukasi gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita membatasi sosial media tuh jadi susah gitu, informasi juga terbatas. eh Mungkin itu sekian dari gue kali ya, dari vlog gue. Mungkin kurang lebihnya bisa mohon dimaafkan. eh dan ya itu aja. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.